آمين واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في آلاء الله وآياته التي أوصلها إليك ونعمه التي أسبغها عليك. قال الله تعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وثمرة هذا التفكر امتلاء القلب بمحبة الله والاشتغال بشكره باطنا وظاهرا كما يحبه ويرضاه. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya saja. Nah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Risalatul Mu'awanah, dan ini kajian yang akan mengingatkan kita untuk terus bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena ini kajiannya adalah kita kudu punya waktu, an yakuna laka wirdun minat tafakkuri fi kulli yaumin wa laylatin. Kudu kita gunakan logika kita, pikiran kita, dan diantaranya adalah ketika Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad muallif hadzal kitab mengingatkan wa'lam, dan ketahuilah olehmu annahu akan bahwasanya kelakuan itu yang bagi laka, seyogyanya bagi engkau, apa anta tafakkara, bahwa berfikir siapa engkau, fi ala illahi, pada nikmat-nikmat Allah, wa ayadihi, dan pemberian-pemberian Allah, allati awsalaha ilaika, yang telah menyampaikan siapa Allah akan nikmat dan pemberian itu ilaika, kepadamu. Jadi kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ente kudu ingat, udah harus difikirin tuh. Maksudnya coba luangkan waktu sejenak untuk engkau berfikir pada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dirimu. Coba luangkan waktu sejenak bagaimana Allah memberikan banyak pertolongan kepadamu. Dia Allah sampaikan itu, berikan itu kepadamu, dan dia Allah memberikan nikmat-nikmatnya allati asbaghaha 'alaika, yang dia Allah memberikan kesempurnaan, meratakan itu nikmat ke dalam kehidupanmu. Ini yang kadang-kadang kita menjadi suka lupa. Saya ketika mutolaah, pokoknya ini bacaan setiap kalimatnya akan menyayat-nyayat hati. Dari lantaran emang kita nggak bisa bekelit. Ente kudu luangin waktu. Kebangetan banyak waktu yang kau hanya gunakan untuk terus menuntut, meminta kepada Allah. Ente kagak mikirin tanpa ente pinta, kelewat banyak karunia yang telah engkau dapatkan dari Allah. Makanya yang disebut Sayyidus Syakirin adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau punya kedua kaki sampai bengkak kelamaan sholat dalam berdirinya, karena ingin bersyukur atas karunia yang Allah berikan. Kan kagak ada kita temuin di antara kita yang bengkak gara-gara kebanyakan sholat. Nggak pernah ya. Ada juga kesleo di kamar mandi. Ada bengkak, perempuan kalau lagi hamil kakinya pada bengkak. Ada bengkak kelamaan di kendaraan, coba naik pesawat umroh, terus sendal bisa sempit sendiri itu suatu karena bengkak. Bukan karena sholat, bukan karena bersyukur seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya ada riwayat seorang pemuda yang datang kepada ulama, dia bercerita tentang kesusahan hidupnya, bercerita. Kemudian dia minta bantuan. Kata ini ulama,
engkau mau diberikan uang 10.000 dinar dengan catatan kau dalam keadaan buta, dijadiin buta, nggak mau. Dikasih 10.000 dinar dengan catatan engkau dibuat tidak mendengar, nggak mau. Padahal itu duit gede banget. Maukah engkau diberikan 20.000 dinar dengan kedua tanganmu yang terpotong? Maukah engkau diberikan 20.000 dinar dengan kedua kakimu yang lumpuh tidak bisa berjalan? Enggak mau. Itu kau miliki semuanya. Kau bisa melihat, kau bisa mendengar, kau bisa mempunyai kedua tangan, kau bisa mempunyai dua kaki yang berjalan. Coba kalau dikonversikan ke dalam rupiah, ke dalam harta, berapa banyak karunia yang Allah berikan kepadamu. Saat banyak sekali kita menyaksikan ada orang yang merindukan untuk bisa sholat dalam keadaan sempurna, bukan buat jalan-jalan. Saya suka ketemu dengan orang-orang yang maaf, dia punya penyakit stroke. Itu kalau ditanya apa keinginannya, saya pengen bisa sujud lagi Ustaz. Kangen pengen nempelin jidat ke sejadah. Coba Pak, itu yang diinginkan oleh banyak orang. Di waktu bersamaan kau mendapatkan karunia dari Allah, bisa melaksanakan ruku dan sujud dengan sempurna. Kau punya badan, diberikan kesehatan. Tapi mengapa engkau kemudian masih saja mengeluh dan lupa untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah? Makanya doa yang kita udah kaji pada pertemuan sebelumnya, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, jangan lupa untuk membaca doa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena mengingat Allah, bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah telah berikan kepada kita, enggak segampang kita mengucapkannya. Ntar kalau udah sakit baru tahu bagaimana nikmatnya pada saat diberikan sehat. Padahal tuh mereka saudara-saudara kita yang sakit, Bapak, udah nggak kehitung berapa uang yang dihabiskan untuk bisa kembali normal seperti semula. Biar kita tahu Allah sayang sama kita. Biar kita tahu kemudian kalau ruku dan sujud dalam ungkapan rasa syukur, kebangetan kecil dibanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Udah segitu kecilnya badan diberikan sehat, kagak mau diajak bersyukur dengan melaksanakan ibadah. Allahumma fir lana dzunubana. Bangun sehat. Ada orang yang sampai bangun kalau nggak dibantuin nggak bisa bangun. Iya, banyak banget. Kita bangun tidur lompat juga masih bisa. Apalagi kalau kita dikasih kabar ada orang nganterin duit, bangun lompat itu kan. Segera di mana orangnya. Tetapi bahwa ini adalah karunia yang tidak bisa dirupiahkan, dan itu Allah berikan setiap saat. Makanya kita kadang-kadang perlu untuk memberikan terapi pada diri kita dengan mendatangi orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit, biar bangkit rasa syukur. Bisa ngelihat ada orang yang jalan, Pak, kudu kena pundak orang dulu, karena dia dijadikan penunjuk jalan. Kita kan kemana aja, mata kita bisa jelas melihatnya. Ya Allah, banyak betul. Makanya kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fi ala'illah wa ayadihi. Pada merenung, berfikir pada karunia-karunia yang Allah telah berikan kepada dirimu, supaya kita menjadi orang yang semangat. Nanti akan diberitahukan apa hasilnya
saat kau memberikan ruang dan waktu untuk dirimu termenung memikirkan karunia yang telah Allah berikan. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ya Rabb, ya Rabb, maka ingatlah oleh kalian, wahai sekalian manusia, apa yang disuruh oleh Allah untuk mengingat ala Allah, karunia-karunia Allah. Kalau engkau ingat akan banyaknya karunia Allah, engkau akan menjadi orang yang semangat untuk melakukan ibadah. Maka apabila engkau ingat akan karunia-karunia Allah, yang terjadi pada dirimu adalah la'allakum tuflihun, engkau akan menjadi orang yang sangat beruntung, orang yang mendapatkan kemenangan. Jemaah, ada seorang sahabat Nabi yang namanya Abu Ilabah, masyhur ini kisah riwayat, yang ketika ada orang kebingungan melihat dia berada di dalam tenda dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki yang sudah buntung, tapi yang keluar dari lisannya, ya Allah, berikan aku kemampuan untuk terus bersyukur atas nikmat yang kau berikan. Ya Rabb, nggak bisa ngapa-ngapain, gimana nggak bingung orang yang lihat dan mendengarnya. Ente nggak punya tangan, nggak punya kaki, lagi ada di tenda sendirian, masih berdoa minta diberikan terus bimbingan supaya bisa bersyukur. Nikmat yang mana yang ente mau syukuri saat kedua tangan dan kedua kaki udah nggak ada? Maka Abu Kilabah, beliau bilang, apakah kau tidak mendengar bahwa lisanku terus menyebut nama Allah, dan itu adalah karunia saat aku masih bisa berzikir kepada Allah. Ya, kan kita suka ngelihat yang namanya nikmat itu sesuatu yang berupa materi, punya mobil, punya uang. Tapi tanya sama mereka yang sedang dalam keadaan sakit punya uang banyak, mereka bilang bahwa harta, uang, apapun yang mereka punya, rumah yang mewah. Tanya kepada mereka yang sedang sakit, yang sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, tanya, biar rezekinya, duitnya banyak, mereka pengen sehat, kalau bisa beli, dia beli dengan berapapun. Kalau dia bisa beli itu kesehatan, dia beli tanpa mikirin tuh uang berapa yang dia keluarkan. Kalau dia punya kebisaan untuk kembali kepada keadaan segar bugar, kesehatan yang prima, dikorbanin semuanya. Makanya kata Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya, kalau ente lagi dalam keadaan kesusahan, kalau ente dalam keadaan kesedihan, ente iseng-iseng jalan ke kuburan, itu semua yang ada di kuburan pengen banget bisa balik lagi ke dunia. Ente masih ada di dunia. Yang di kuburan tuh kalau ke kober, mau itu orang yang sedang dalam diseksa, mau itu orang yang sedang dapat karunia, maka mereka yang ada di kuburan pengen balik ke dunia. Kalau yang sedang diseksa, dia pengen beramal sebanyak-banyaknya. Kalau yang sedang dapat karunia, dia juga pengen beramal sebanyak-banyaknya biar dapat karunia yang lebih banyak lagi. Tetapi fakta bahwa mereka yang ada di dalam kubur ngiri dengan karunia yang masih kita punya, yakni punya kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Itu karunia. Mereka menginginkan yang kau miliki, yakni pada saat kesempatan bisa beribadah di hadapan Allah. Jadi jangan gampang ngeluh, jangan gampang kita ngelupain karunia yang Allah berikan kepada kita. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah Ta'ala, dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya Rabbi, ighfir lana dzunubana ya Rabb. Wa in ta'uddu, dan jika kalian menghitung
Kalian itu nikmat Allahi akan nikmat-nikmat Allah la tuhsuha. Kalian nggak mampu untuk menghitungnya, nggak mampu. Jangan kata nikmat pemberian dari Allah, nikmat pemberian dari orang tua kita kagak bisa ngitung. Pemberian dari orang tua sejak kita kecil, apa yang mereka persembahkan untuk memenuhi kebutuhan kita, nggak bisa kita hitung. Lalu bagaimana dengan nikmat yang kau dapati dari Allah? Dijelaskan di dalam Al-Quran, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya, betapapun kalian mencari cara untuk menghitungnya. Ya, kalau kita belajar yang kayak begini, yang ada kita berterima kasih aja kepada Allah. Apalagi berada di majlis taklim. Bapak, banyak banget orang yang dibiarkan oleh Allah melakukan dosa dan kemaksiatan, dan dibikin mereka tidak merasa bersalah, bahkan merasa nyaman. Kita dibikin tertarik datang ke musola Darussalam. Kita sholat berjamaah, kita mau terus kumpul dengan orang-orang soleh di majlis taklim ini, majlis taklim ini. Kita masih bisa zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak Pak mereka yang pandai dalam berbicara, fasih dalam berbicara, tapi mereka dibikin tidak bisa punya keinginan buat mengingat Allah. Karunia Pak. Jadi kalau ada orang yang sedang dalam kesusahan, ingetin banyak banget karunia Allah yang ente kagak minta Allah kasih. Terus masa yang ente minta dibiarkan sama Allah? Logikanya begitu. Logikanya begitu. Udah kelewat banyak yang dia kasih, yang Allah kasih. Sama kalau kita pengen analogikan sebentar, kita punya saudara yang kita kagak minta, kita dikasih terus, dikasih terus. Kita nggak minta, datang lagi dia, datang lagi bawa sesuatu yang membahagiakan kita. Itu kita rada malu minta. Di kelewat baik, ente minta ngapa? Kan punya saudara orang kaya. Ya kalau dia jangan sampai kita ngucap, asal dia ngeliat kita, dia selalu memberikan kita. Nggak, aneh malu minta sama saudara aneh yang satu ini. Ini orang kelewat baik, aneh kagak minta, dia kasih berkali-kali. Kalau kepada manusia ente bisa kayak begitu, bagaimana kepada Allah yang memberikan kelewat banyak karunia dibandingkan dengan saudara yang engkau sampai malu untuk meminta. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita yang suka lupa dengan karunia yang kelewat banyak Allah berikan kita. Banyak karunia, masih aja kadang-kadang nyalahin Allah. Kenapa sih Allah di cobaan nggak habis-habis? Padahal kalau ente ngitung, jangan-jangan itu cobaan gara-gara karunia yang ente dapetin kelewat banyak. Ente lupa berterima kasih kepada Allah. Jadi kudu ditegur dengan itu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa kesalahan kita. Banyak betul Pak, kalau lagi ngaji ini ngerasain, ente kurang syukur, kurang tahu terima kasih saat diberikan banyak karunia oleh Allah. Giliran sama manusia dikasih nggak seberapa, hormatnya nggak ketulungan, disebut lagi. Tuh ada si fulan, baik banget mana? Aneh dibeliin motor, baru dibeliin motor doang. Kemana aja dia ceritain, dipanggil jam berapa aja dia datang, dibeliin motor doang. Bagaimana saat engkau mendapatkan kesempatan untuk beraktivitas, engkau diberikan kesehatan, motor berapa? 30 juta, 40 juta. Ente punya mata, ente punya telinga, ente punya tangan, ente punya kaki. Yang ngasih siapa tuh? Ente lupa untuk berterima kasih sama Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana. Emang kudu ngaku kita Pak lempengan yang ini. Lupa
lupa bersyukurnya. Giliran sama manusia aja bisa banget bersyukurnya. Sampai disuruh ngapain aja dinurut. Nah, dipanggil jam berapa aja. Kadang-kadang cuman gara-gara dia, Ustaz, saya bisa dapat kerjaan, bagaimana saya kagak mau nurut sama urusan yang dia lagi perluin tenaga kita. Cakep, cuma minta terima kasih. Cuma kenapa ente nggak bisa terima kasih kepada Allah? Kenapa ente punya badan nggak diajak berterima kasih saat diberikan kesehatan? Kenapa ente nggak bangun malam untuk melaksanakan sholat? Kemarin dalam bahasa yang kemudian saya potong gitu, dan itu akan menjadi renungan banget. Sholat itu panggilan Allah, terus ente kagak datang. Emangnya Allah punya salah apa sama ente? Segitu ogahnya ente datang dipanggil. Allah punya salah apa sama ente? Sampai ogah banget dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kan kalau orang lagi marah kagak mau ketemu bawaannya, pertanyaannya Allah salah apa sama ente? Kayak enggak ada maaf sehingga ente enggak mau ketemu datang kepada Allah. Emang kadang-kadang perlu dipentokin biar berasa kita bahwa kelewat banyak menjadi orang yang kufur terhadap nikmat. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan bermula apa saja yang ada pada kalian min nikmatin, bayannya min nikmatin dari nikmat, faminallah, maka itu semuanya dari Allah. Ente bisa nyekolahin anak, ente bisa ngawinin anak, ente bisa bikinin rumah anak, ente bisa memenuhi kebutuhan anak. Engkau punya kemampuan mencari harta, tetapi sesungguhnya kata ayat ini semua itu nikmat dari Allah. Ente nggak bisa apa-apa. Semua dari Allah. Di saat banyak orang yang kita lihat dia punya anak tuh, kalau jalan ke daerah Romang dari Jayakarta tuh, dari Jayakarta ke dalam di pinggir kali ada tuh suami istri, anaknya tidur di gerobak di atas kardus. Berjejer dia di situ, ntar dia pindah gantian, ntar suaminya yang tidur, istrinya yang ngedorong, ada anaknya di situ, rumahnya di situ. Ente punya rumah, ente nggak susah kayak mereka, ente mendapatkan nikmat. Dan ketahuilah wa ma bikum min ni'matin faminallah, semuanya dari Allah. Dan Allah sayang betul, nggak ada yang punya pemberian seperti pemberian Allah kepada hambanya. Sebutkan siapa manusia yang paling baik dalam hidupmu, tidak pernah bisa menandingi pemberian yang Allah berikan kepadamu. Lalu mengapa sekedar kau datang dan itu pun akan menambah karunia yang akan kau dapatkan dari Allah, kau enggan melakukannya? Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian berterima kasih, sungguh kami akan tambahkan karunia itu. Kalau manusia ngasih, apalagi siapa yang gede, yang gak seberapa aja juga dicerita mulu. Itu manusia. Tapi Allah memberikan begitu banyak kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa samratu hadha tafakkuri imtila'ul qalbi bimahabbatillahi. Wa samratu hadha tafakkuri, dan bermula buah dari permenungan ini. Kalau engkau memikirkan tentang nikmat yang telah Allah berikan begitu banyak dalam hidupmu, kau luangkan waktu sejenak berpikir, iya, diberikan banyak karunia oleh Allah. Ini hujan-hujan, kita ada makanan di rumah. Jangan-jangan banyak orang yang saat hujan mereka berteduh di bawah pohon, lagi kebingungan mau pulang kemana, boro-boro sampai ada makanan, tapi dia tidak memikirkan itu. Yang penting dia bisa untuk bertahan. Kita dikasih
kumpul sama keluarga, ada makanannya. Ada orang yang kaya, dia nggak kehujanan, tapi dia kesusahan. Jangankan buat makan mengunyah, buat masuk air minum dia kesusahan. Padahal dia punya duit banyak. Lalu bagaimana engkau kemudian tidak bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh? Wa samratu hadat tafakkuri imtila'ul qalbi bimahabbatillah. Buah dari permenungan tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita kelewat banyak, itu imtila'ul qalbi bimahabbatillah, penuhnya kau punya hati dengan cinta kepada Allah. Jadi akan semakin cinta kepada Allah. Nah, kalau cuma baca Al-Quran dalam 1 hari 1 jam, kalau cuma baca sholawat 1 hari 1 jam, kalau cuma baca tasbih 1 hari 1 jam, 3 jam kita totalin, dibanding dengan apa yang kita dapatkan, enggak jadi gede, kecil semuanya. Coba lihat Pak, yang kita yang pada kerja, ente dibagi duit sama kantor tiap bulan, tapi ente kan kudu kerja setiap pagi sampai sore. Bandingkan apa yang kau berikan lalu apa yang kau dapatkan. Segitu kau mendapatkan aturan, kau tidak pernah mengeluh, diikuti aturan kantor semuanya. Kenapa? Karena nih kantor memberikan banyak pertolongan dalam urusan rezeki kita, dalam urusan kebutuhan kita. Keren. Makanya mereka yang bekerja kepada manusia, patuh kepada manusia, karena mendapatkan hadiah upah bayaran, engkau harusnya lebih patuh lagi kepada Sang Pencipta. Kan logikanya begitu. Udah teruji, capek Pak, dari pagi sampai sore, apalagi ke daerah-daerah. Di mana sekarang yang kagak macet? Semuanya serba macet. Enjoy. Bahkan mereka pulang, waktu istirahatnya sangat sedikit, besok udah kerja lagi, enjoy, nggak ada ngeluhnya. Ustaz, bagaimana kita mau ngeluh? Akhir bulan kita akan dibayar. Lalu bagaimana dengan Allah yang memberikan karunia kepadamu, tidak menantikan akhir bulan ya akhi? Kenapa kau tidak menjadi orang yang mampu berterima kasih seperti kau telah lakukan berterima kasih kepada manusia? Maka mereka yang suka berpikir dengan karunia yang telah Allah berikan kepadanya, akan dipenuhilah dia punya hati cinta kepada Allah. Nggak jadi malas-malesan. Tandain, kalau mereka yang malas beribadah, maka sesungguhnya mereka tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Bukan nggak bisa, dia nggak mau terima kasih sama Allah. Cilakanya kalau nggak mau berterima kasih kepada Allah, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian tidak berterima kasih, ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan, Allah juga kasih ancaman. Inna adabi lasyadid. Ntar kalau udah susah aja loh, baru udah datang kepada Allah. Kapan sih musola Darussalam buka? Lama amat. Baru jam 4:30 dia udah mau datang, mau sholat maghrib. Lagi susah. Kemarin lo lagi dapat karunia, ada undangan, ada pemberitahuan, engkau lihat, engkau saksikan, nggak kepengen duduk di masjid, di musola. Nah, itu manusia. Masa ente mau nungguin susah dulu baru percaya kepada Allah? Jangan. Pokoknya kalau kita ngelihat bahwa karunia yang Allah berikan kepada kita kelewat banyak, di hati akan timbul cinta. Udah pasti tuh, udah pasti. Bang, ada janda. Ini contoh. Karena contohnya duda ya, ada duda ya, ada janda. Tiap hari kita bagiin itu duit 50.000 doang. Udah langsung bilangin ngapain dia, suruh lamar gua buru-buru, ya seneng dia. Al insan Abdul Ihsan,
Manusia itu budaknya kebaikan. Kalau ente suka berbuat baik sama dia, maka dia akan menjadi laksana budak bagimu. Artinya ente mau ngomong apa aja diturutin, ente mau apa nyuruh apaan aja dia kerjain. Nah, kalau kepada manusia kau bisa melakukan itu, kenapa Allah yang memberikan? Ente mau apa nyuruh apaan aja dia kerjain. Nah, kalau kepada manusia kau bisa melakukan itu, kenapa Allah yang memberikan banyak rezeki kau tidak melaksanakan apa yang harus kau kerjakan? Perintah-perintah Allah. Wa thamratu hadha tafakkuri imtila'ul qalbi bi mahabbatillah. Penuh di hatinya dengan cinta kepada Allah. Ya Pak, sholat malam Pak, tambahin zikir walaupun cuma setengah jam lah, 2 rakaat zikir. Terima kasih. Banyak banget Pak orang tua yang lagi kepuyengan ngurusin anaknya. Ya, kita dikasih kegampangan. Minta sama Allah. Makanya itu selalu dalam Fatihah yang kedua, ya Allah kita libatin terus tuh semua anak keturunan kita biar dijagain sama Allah. Karena yang bisa ngejagain secara sempurna cuma Allah. Kita mah ada keterbatasannya. Lagi jangan kata nggak di depan kita. Kadang-kadang di depan kita masih nggak bisa juga jagain. Tapi kalau Allah yang jagain, tidak ada yang bisa menembus penjagaan Allah, nggak ada yang bisa. Wal ishtighalu bi syukrihi batinan wa zahiran kama yuhibbuhu wa yardah. Buah dari tafakkur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka yang akan terjadi al-ishtighalu bi syukrih, sibuk kita dengan berterima kasih kepada Allah, batinan wa zahiran, secara batin dan zahir, kama yuhibbu, sebagaimana Allah mencintainya, wa yardah, dan Allah meridhoinya. Kalau ente tahu semua pemberian dari Allah, ente nggak bakal sayang buat sedekah di kotak amal musola Darussalam atau dimanapun ada masjid, karena engkau tahu ini rezeki Allah yang kasih. Kenapa orang pada bakhil? Karena mereka menyangka bahwa mereka dapat uang karena usahanya dia, bukan karena kasih sayang Allah. Sehingga sayang dia mengasih. Enak aja gue boleh capek kerja, kemudian langsung dibagi orang nolongin anak yatim. Tapi kalau dia sadar bahwa rezeki yang dia dapetin karena itu pemberian dari Allah, dia kagak sayang. Karena bersyukur kepada Allah saat mendapatkan karunia. Selain secara zahir kau mengucapkan, kau perlu juga untuk berbagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bukan cuma cerita doang, alhamdulillah kemarin ngobjek ini ada orang beli jual tanah sehektar. Fahaddits. Bukan cuma cerita doang, alhamdulillah kemarin ngobjek ini ada orang beli jual tanah sehektar. Kita nemuin ketemu tuh dapat 2,5%, sampai di situ doang cerita. Kopi mah kagak, kopi nggak ada. Pak amma bi nikmati rabbika fahaddits, kan disuruh ngomongin, nggak disuruh bagi. Sambar gledek banget, ngeneng-ngeneng ini begitu. Mendingan lu kagak cerita. Yang enak mulut yang kayak begitu, sambelin aja. Sambelin aja. Lu cuman cerita doang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam. Ini lagi. Dan ketahuilah olehmu, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Belum isya belum ya. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annahu, akan bahwasanya kelakuan yang bagi seyogyanya, itu seyogyanya laka bagimu apa? Anta tafakkara, bahwa berfikir siapa engkau, fi ihatati ilmillahi bika. Nah ini dia nih. Kalau lempengan yang kayak begini, kita akan menjadi orang yang kayaknya, karena di sini nanti akan hadir tuh rasa malu kepada Allah. Buahnya ini akan rasa malu. Bahwa berfikir siapa engkau, fi ihatati ilmillahi bika, pada
ihatati, menyeluruhnya, diliputinya ilmu Allah kepadamu. Artinya tidak ada sesuatu yang kau lakukan kecuali Allah tahu. Dalam kesendirian, dalam keramaian, kesolehan yang kau lakukan di depan keramaian harus juga kau tunjukkan dalam kesolehanmu saat sendirian. Karena Tuhan yang engkau sembah bukan hanya melihatmu saat engkau dalam keramaian, tapi saat engkau dalam sendirian juga Allah lihat. Jadi jangan cuma soleh dalam keramaian, Allah tahu semuanya. Wa nadhrihi ilaika, dan pandangannya kepadamu. Ini banyak hikmahnya, Pak. Kalau dalam urusan kita mendapatkan karunia dan kemudian kita bersyukur, kita memberi, walaupun orang lain kagak ngelihat, ente nggak perlu diumumin juga nggak jadi gelisah. Kenapa? Karena engkau memberikan sesuatu, Allah melihatnya. Atau saat engkau sedang dizalimi, karena engkau yakin Allah melihatmu, kau tidak akan menjadi gelisah. Kemarin dalam kajian kitab Nuzhatul Muttaqin itu ada sebuah hadis seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Zaid yang dituduh ngambil tanah dari seorang perempuan di depan gubernur. Sa'id bin Zaid ini rijalun mubasysyaruna bil jannah, dia udah dikabarin sebagai penghuni surga. Tapi emang urusan dunia banyak orang yang sampai tidak lagi melihat siapa yang dia hadapi. Dia dituduh. Pada saat di hadapan gubernur, bagaimana aku mau melakukan itu? Wahai Tuan Gubernur, saat aku telah mendengar bahwa Nabi mengancam siapa yang mengambil tanah seseorang 1 jengkal, maka dia akan dikalungkan 7 lapis dari tanah itu. Artinya disiksa. Dari gubernurnya, aku percaya dan aku tidak butuh lagi penjelasan darimu. Dia berdoa kemudian, ya Allah, jika ini wanita berdusta, maka butakanlah matanya. Ditolongin, buta tuh orang, dan matikan dia di tanah di mana dia menuduhku. Mati dia di rumahnya. Hati-hati menzalimi orang, karena Allah akan membackup orang yang teraniaya. Allah akan backup, Allah akan mendampingi siapa saja yang terzalimi, dan Allah lihat. Dan itu orang boleh jadi nggak punya kemampuan, tapi yang menciptakan dia adalah Allah. Tidak terima kalau ada hambanya kemudian disakiti. Sama kayak kita, Pak. Kita anak kan titipan tuh, tapi kita ngerasa miliki. Jajalin ada yang gangguin anak kita kagak salah. Nah, tuh bogok loh. Kenapa? Karena kita nggak terima anak kita dizalimin. Itu amanah. Bagaimana Allah sang Khalik? Hati-hati. Terima anak kita dizalimin. Itu amanah. Bagaimana Allah sang Khalik? Hati-hati. Kadang-kadang kepada orang yang lemah seenaknya aja. Dia lemah, nggak berdaya, tapi Tuhan yang dia sembah maha gagah. Makanya hati-hati juga mereka yang jadi pejabat, yang punya amanah, yang membuat derai air mata rakyatnya kelewat banyak. Hati-hati, ente bakalan mendapatkan petaka yang tidak akan pernah ketemu obatnya. Karena kelewat banyak yang disakitin. Nauzubillah. Allahumma sallimna. Wattila'ini 'alaika, dan pengetahuan Allah kepadamu, artinya pengawasan Allah. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqna, dan sungguh telah menciptakan siapa kami al-insana, akan insan manusia. Ente nggak bisa berkelip, kau punya kemampuan menyembunyikan itu di hadapan Allah Ta'ala. Basir, dan bermula Allah dengan apa yang kalian kerjakan itu basir. Allah lihat.
Ini kalau kita ambil sebagai kalimat atau ayat-ayat motivasi, kau akan diberikan sebuah kekuatan yang begitu dahsyat saat ada jaminan dari Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kau lemah, tapi baca nih ayat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kau berada. Apa yang kau khawatirkan kalau ditemani oleh Allah? Ini ayat Al-Quran, kebenarannya mutlak. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah tidak pernah tinggalkan hambanya. Hambanya yang suka menjauh. Saat engkau tidak mempunyai keberdayaan dalam urusan yang kau hadapi, ayat ini menjadi spirit motivasi. Ente mau sedih dari mana saat mengetahui ada ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Bapak ente, emak ente boleh jadi udah nggak ada, saudara boleh jadi nggak bantuin. Jangan pernah berkecil hati, karena ayat ini menjadi sebuah kabar gembira. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Siapa yang paling kuat di negeri ini? Nggak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Siapa yang paling kaya? Kalau bukan dia Allah. Lalu apa alasan engkau berputus asa? Tapi juga berlaku sebaliknya, ente jangan macam-macam. Saudara, keluarga, siapapun nggak tahu, ente ditemenin sama Allah. Saat engkau sengaja dan menantang dengan perbuatan kedurhakaan, emangnya kagak ngeri? Ente lagi diliatin sama Allah. Wallahu bima ta'maluna basir. Kalau ini dijadiin materi buat semua pejabat anggota dewan yang mau dilantik, ngaji dulu, kita beri salam muawalah. Bab yang ini nggak ada yang korupsi, karena ngajinya cuma di Darussalam doang. Kalau enak juga tuh diusulin ya, semua yang beragama Islam, anggota dewan yang beragama Islam kudu ngaji, kita beri salam muawanah dulu baru pelantikan. Pasal yang ini aja, pasal ini aja 1 hari. Dan saya siap untuk menyampaikan materinya. Aja. Pasal ini aja 1 hari. Dan saya siap untuk menyampaikan materinya. Kenapa? Biar diingetin. Ente dipilih sama banyak orang. Masa kemudian, ya nggak semuanya, tapi kan kebanyakan mereka mendapatkan fasilitas sampai lupa untuk memikirkan urusan rakyatnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Dah lempengan ini lah hati, kenapa rasanya bersalahnya banyak banget itu ya pas ngaji. Allah berfirman, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada dari bisik-bisik 3 orang kecuali Allah itu pihak yang keempat. Ya jemaah, kalau kita ngelihat kayak begini, kita ambil yang optimisnya aja. Kan kebanyakan orang-orang tuh di zaman sekarang tingkat stresnya tinggi karena semuanya serba mahal dan semuanya serba berbiaya, serba bayar. Kata ngaji ini tenang, ente ditemenin sama Allah. Wa hadat tafakkuru samratuhu antastahya min Allahi an yaraka haitsu nahaka aw yafidaka haitsu amaraka. Wa hadha tafakkur, dan bermula tafakkur ini memikirkan bahwa semua dalam penguasaan Allah, dalam penglihatan Allah, dalam pengawasan Allah. Allah bersamamu. Mikirin ini, kalau engkau berpikir meluangkan waktu, nggak pernah sendirian, maka yang terjadi buahnya adalah samratuhu, bermula buahnya itu antastahia, bahwa engkau malu
minallahi, dari Allah. Ayyaraka, bahwa melihat siapa Allah, haitsu nahaka, pada sekiranya sesuatu yang dia telah mencegah kepadamu. Artinya kalau berbuat dosa, engkau ada di situ perbuatan yang Allah larang, kemudian kau ada di situ Allah lihat. Au yafkidaka haitsu amaraka, atau Allah juga mengetahui bahwa tidak mendapatimu pada sesuatu yang Allah perintahkan kepadamu. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan membuat kita menjadi semakin kuat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Udah Isa, nggak kedengaran nih Ustaz, kalau Isa diingetin aja. Kadang-kadang kalau dikasihkan jadi pendengaran yang lain hilang. Oh baru ya. Nah, betul. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله Allahumma hadis. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annahu, akan bahwasanya kelakuan yang bagi laka, itu seyogyanya bagimu, apa anta tafakkara, bahwa berfikir siapa engkau, fi taqsirika fi ibadati maulaka, berfikir engkau pada kurangnya engkau dalam beribadah kepada Tuhanmu. Ya Allah, kurangnya, udah mikirin ibadahnya, pikirin ya Allah, apalagi kalau masih ninggalin sholat, entah karena kesibukan atau karena kesengajaan. Kesibukan karena urusan kerja sampai sholat ditinggalin, dikalahin. Kalau kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, coba sekali-kali ngerenung tentang betapa sedikitnya, kurangnya kau punya ibadah di hadapan Allah. Jangan bicara yang sunnah-sunnah dulu dah, bicara yang wajib aja.
dirapiin. Apalagi kemudian tambahin sunnahnya 1, 2, 3, tambahin. Sholat malamnya, baca Al-Qur'annya. Wa ta'arrudika li sukhtihi bi ityanika ma'anhu nahaka. Dan disuruh pikirin juga oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, renungkan tentang penentanganmu li sukhti kepada kemarahannya Allah, bi ityanika ma'anhu nahaka, dengan mendatangkannya engkau akan sesuatu yang Allah mencegahnya, Allah melarangnya. Udah tahu, kayak nantangin gitu. Misal minum khamar kan udah tahu haram. Itu yang minum tuh bukannya kagak tahu minum khamar haram, tahu dia. Cuma memang nantangin Allah. Sengaja mendatangkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ghibah, tahu dia kagak boleh dalam agama. Sama saja seperti memakan bangkai saudaranya, tapi tetap aja nyeritain kejelekan saudara. Nantang dengan sebuah larangan yang Allah berikan. Udah ibadahnya kurang, yang dilarang dia tantang. Artinya dia kerjain, kan nantangin namanya. Ini ada bocah nih, bocah. Kita bilang, lu jangan kencing di sini tong. Kita lihat di depan mata kita dia kencing di situ. Ini bocah kan nantang. Kita nyebutnya bocah karena kekecilan, nggak seukuran. Kalau seukuran kali masih pantas, dia punya kemampuan buat melawan. Sama ketika engkau seorang hamba kekecilan, yang melarang engkau adalah dia yang maha besar. Ente yang kecil banget, makhluknya masih berani juga nantang sama pencipta. Kan kapan aja dipites bisa. Kayak bocah tuh kapan waktu aja kita bisa lemparin ke empang tuh. Ulangatan berani di bocah nih. Makanya ada istilah dulu orang kalau yang kecil berani mentua tuh rada nyerangas disebut. Ada nggak di sini nyerangas? Bahasa nyerangas ada ya? Sama ya namanya nyerangas. Itu kan bocah yang kecil yang rada songong mentuaan. Ya, bocah nyerangas banget ya. Sama ya, nyerangas. Iya kan bocah yang kecilan bukan yang sama kan, bukan seumuran. Ya, kalau nyerangas tuh buat anak yang mudaan sama yang tuaan rada songong. Nah, nyerangas. Bocah yang kecilan bukan yang sama kan, bukan seumuran. Ya, kalau nyerangas tuh buat anak yang mudaan sama yang tuaan rada songong. Nah, nyerangas. Nggak boleh ngelawan orang tua, nggak boleh. Masih aja dia nantangin. Wa ta'arrudika li sukhtihi bi ityanika ma'anhu nahaka. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah kepadaku. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, apa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un. Apa hasibtum, apakah kalian mengira, annama kan bahwasanya khalaqnakum, kami menciptakan kalian abatan buat main-main, wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian kepada kami itu tidak dikembalikan. Jangan pernah mengira bahwa nggak ada maksudnya engkau diciptakan di permukaan bumi ini. Bukan cuma buat main-main. Dan pada waktunya jangan sampai engkau menganggap bahwa engkau tidak dikembalikan kepada Allah. Bakalan kembali kepada Allah. Bagaimana kemudian kalau nanti ditanyain perihal-perihal perintah yang kau tidak kerjakan, dan bahkan larangan-larangan sengaja kau tantang dengan mengerjakannya. Udah kita ngeri, kapan aja mati bisa terjadi, Pak. Banyak orang yang kita kenal yang dia mendahului kita. Kalau kita banyak amal, aman, mati dalam keadaan husnul khotimah.
Dan kebiasaan itu akan menentukan kematian. Yamutul insanu ala ma'asha alaih. Ingat itu, Pak. Matinya seseorang atas apa yang kebiasaan dia hidup dari perbuatan itu. Jadi kalau yang hobinya ngaji di majlis ta'lim, dia hidup dari perbuatan itu. Jadi kalau yang hobinya ngaji di majlis ta'lim, nah itu matinya husnul khotimah, pasti dalam kebaikan. Tapi kalau yang hobinya mancing, matinya sambar geledek. Nah. Orang hujan-hujan masih mancing aja. Ya jangan, udah banyak waktu dibuang-buang. Jangan bicara hukumnya haram atau tidak haram, yang jelas banyak waktu ente buang. Ente sholat nggak bisa, zikir nggak bisa selama kayak mancing itu. Mancing kan bisa 3 jam 4 jam. Lebih tuh, lebih. Ente bisa seharian tuh ada nyaut sakit. Jangan-jangan mantan semua nih. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan udahannya kita nggak ngerjain lagi. Enggak, saya mikirnya begitu. Udah pasti waktu kebuang. Andai kau bisa zikir selama pada saat itu. Ada alasan, Ustaz kan nggak tahu. Pada saat saya mancing, hati saya berzikir terus. Orang ke masjid aja lo kagak datang, bagaimana gue percaya lo zikir di empang? Apa sih mau masjid dia kagak demen, sama musola nggak demen. Terus itu lagi mau percaya, dia kata di empang zikir, kan bohong banget gitu, nggak nyambung. Harin orang-orang asal jangan kita. Ntar mancing aja di surga mancingnya, enak itu, ikannya gede-gede, kapan aja kita mau gitu. Ente mau satu ikan, kan katanya kalau mancing kedetannya yang mahal, ya ente kedet aja berapa kali tuh bisa. Nah, kalau di surga kan apapun yang kau inginkan ada. Kalau saya sih, kalau tanya Ustaz, nanti kalau masuk surga apa yang pengen Ustaz ini di sana? Anda pengen main hujan-hujanan di dalam surga. Hujan-hujanan, orang kehobian kita dari kecil main hujan-hujanan. Asik kan main hujan-hujanan di dalam surga. Mudah-mudahan kita kumpul semua di surganya Allah. Ya kita tugasnya minta, amal kita nggak banyak, tapi kita berharap dari kasih sayang Allah, rahmat Allah. Yang namanya udah rahmat sih aman kali. Namanya udah rahmat ya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah memperdayamu dari Tuhanmu yang maha mulia? Ente apa sih? Sampai ditanya, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Apaan sih yang bikin ente terperdaya sehingga kagak mau aja datang ke Allah? Ini apa ditanya, ma gharraka bi rabbikal karim? Apa yang membuat engkau jadi tertarik kepada sesuatu yang membuat engkau jadi lupa dengan Allah? Ini kalau bahasa saya tadi, emang salah Allah apa mente? Sampai kagak ada demen-demennya untuk melakukan ibadah. Waliyatubillah, waliyatubillah. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ya Allah, mudah-mudahan kita yang dapetin bertemu dengan Allah. Karena di dalam kitab Ihya diceritain ada orang yang dalam surga sibuk aja menikmati makanan, menikmati fasilitas yang ada. Ada seorang yang dia tidak nafsu untuk apapun makan di dalam surga itu. Nggak nafsu. Kenapa? Karena dia sedang menikmati perjumpaan dengan Allah, mengalahkan segalanya. Dalam kitab Ihya diceritain itu, ceritain mereka yang ya semuanya nikmat, tapi ada orang yang lebih nikmat dari itu, dari apapun, saat engkau bisa menatap Allah nanti di yaumil qiyamah. Di yaumil qiyamah. Ya ayyuhal insanu, wahai sekalian manusia, innaka kadihun ila rabbika. Sesungguhnya engkau telah berbuat kepada Tuhanmu, artinya dengan beramal kadahan akan sebuah perbuatan. Famulaqi, kau akan menemuinya. Jadi yang kita lakukan ini sebuah ikhtiar untuk mendapatkan fasilitas bisa melihat, bertemu dengan Allah nanti di
yaumil qiyamah. Mudah-mudahan ini manfaat. Memang kajiannya kajian hati. Wa hadza tafakkuru yazidu fi khaufika min Allah. Berpikir seperti ini akan menambahkan pada takutmu kepada Allah, wa yahmiluka ala laumi nafsika wa tawbihiha, dan akan membawamu kepada mencela kepada dirimu dan merendahkan hawa nafsumu. Mujanabati taksiri wa mulazamati tashmir, engkau akan menjauhkan ke sesuatu yang kurang, dan engkau akan melazimkan sesuatu yang segera. Jadi enggak nunda-nunda kalau kebaikan. Kenapa? Karena engkau tahu bahwa diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan engkau akan dikembalikan kepada Allah, dan engkau akan bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan ini manfaat. Terima kasih Dr. Nur Cahyo Channel ya, yang telah menyiarkan langsung kajian ini di YouTube dengan nama ya Dr. Nur Cahyo namanya ya. Yang belum like, subscribe, aki-aki tahu subscribe. Keren ini, berkah ini. Like, subscribe, and comment, share ya. Dr. Nur Cahyo dan channel Musola Darussalam ya. Darussalam, insya Allah berkah. Jadi kalau yang pengen mau lihat tayangan ulangnya ada di situ ya, link di channel Dr. Nur Cahyo dan Musola Darussalam. Keren, subscribe ya, jangan lupa subscribe. Jangan punya TikTok juga, Bapak punya TikTok, main TikTok juga jangan. Kalau main TikTok follow saya, oke? Follow Islam Buaran. Jangan Pak, jangan main TikTok, banyak buat orang muda. Mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab ya Allah sahil umurana wa umura auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina ya maulana hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.